Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah SWT. Selawat salam kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mau disebut hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Kita kan baru ngaku-ngaku saya hamba Allah, ya. Kalau Nabi Muhammad sudah diakui sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada satu malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu. Tanah yang telah kami beri barokah, telah diberi berkat sekelilingnya oleh Allah, tanah Palestina. Nah, Nabi disebut situ bi abdihi, seorang hambanya. Kalau kita ngakunya siapa? Hamba Allah. Belum tentu, ngazan aja udah azan masih main catur kok. Di Indonesia banyak saya lihat udah azan hayya 'alas shalah masih ska. Hayya 'alal falah ska. Sekanya itu dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib nggak sholat juga, isya nggak sholat. Dengar hayya 'alas shalah dipanggil, mari sini sholat. Hayya itu mari sini bahasa Arab. Hayya 'alas shalah, mari sini, sholatnya di sini. Jangan di sana, jangan di sana, jangan di sana. Itu bahasa Arab. Hayya itu nengkene, macam nengkono kui. Hayya itu masih lain. Kalau bahasa Cina hayya, itu lain itu. Ini hayya bahasa Arab. Hayya itu sini, sini. Jangan di sana, jangan di sana, jangan di sana. Kadang-kadang main catur dari jam 11 sampai jam 11 malam, jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Azan 4 kali didengar nggak diperdulikan. Giliran sakit perut baru permisi bentar ya, masuk kamar mandi. Ternyata panggilan WC lebih dihormati dari panggilan Allah. Ini bukan hamba Allah, ini hamba catur. Kalau kita baru ngaku-ngaku hamba Allah, belum tentu Allah bilang kita hambanya. Sebab hamba Allah itu ada tanda-tandanya. Kan saya katakan kemarin, orang Indonesia kalau orang barat, tanda-tandanya itu kulitnya putih. Kan dia bilang orang putih, orang kulit putih. Kan ada tanda-tanda. Setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Nah, hamba Allah itu ada tandanya. Dan Allah tulis tanda-tandanya itu. Kalau kita mau jadi hamba Allah yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, kita harus punya tanda-tandanya itu. Apa tanda-tandanya itu? Kemarin Mus Bujiono yang bilang itu kan. Inikah tanda-tandanya? Dulu waktu saya SMP itu, Harmoko itu yang mengorbitkannya itu, Mus Bujiono. Apa tanda-tanda hamba Allah? Mari kita baca di surah Al-Furqan ayat 63 mulai.
wa ibadur rahman, dan hamba Allah. Ibad itu bentuk jamak daripada abid. Kalau abid itu satu, kalau ibad banyak. Jadi hamba Allah, the slaves of Allah, itu tanda-tandanya Ar-Rahman, situ Allah yang maha pemurah. Wa ibadur rahman, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu. Apa katanya? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan di muka bumi rendah hati. Kayak kalau dalam tokoh wayang tuh kayak Arjuna. Kalau jalan itu. Nah, kalau orang Jawa bilang mijek telek ora ledeng. Lemah lembut, tawaduk, matanya tunduk ke bawah. Ya. Tidak mendongak ke atas langit. Kalau dalam Quran nanti surah Luqman, janganlah kau berjalan di muka bumi seperti mau menghentakkan kakimu ke bumi sampai melesak ke dalam bumi dengan kepala terdongak. Tapi kalau di sini hamba Allah itu kalau jalan hauna, tenang, tawadhu, rendah hati, ketemu orang, balas penghormatan orang dengan balasan yang sama atau lebih baik. Jadi kalau ada orang menghormat kita, hai, kita balasnya sama juga, hai, atau lebih baik, hai. Nah, dia hainya satu tangan, kita hainya dua, hai, lebih baik itu. Jangan orang hai kita, itu tidak hauna, itu bukan hamba Allah. Dan kadang ada kawan saya ustadz di Medan tuh, kalau dia ada orang menghormati dia, hai, dia hai juga. Itu berarti sama. Tapi kalau hai, itu lebih baik. Kalau orang memberi kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih baik kita. Tapi kalau waalaikumsalam, sama baiknya. Kalau dia assalamualaikum pakai tangan, kita juga waalaikumsalam pakai tangan juga. Kalau dia assalamualaikumnya sambil senyum, assalamualaikum, kita pun waalaikumsalam. Itu sama. Tapi kalau kita waalaikumsalam, masya Allah, apa kabar bu, itu lebih baik. Jangan lebih jelek. Ya hai, kita tangan kiri, hai, tidak baik. Jadi memberikan penghormatan yang sama. Jadi kalau berjalan di muka bumi hauna, enggak kayak Rahwana. Kalau dalam film, kalau dalam cerita wayang itu Rahwana, itu Dasamuka, musuhnya Rama. Kalau jalan itu 2 kilometer belum sampai orang udah geger semua. Kenapa? Karena dia jalannya itu burung lari kabur ya, ular-ular masuk lubang semua kan gitu kan. Karena dia jalan itu 2 kilometer udah geger semua. Oh, bukan main ini. Ini bukan hamba Allah yang maha pemurah. Hamba Allah itu ciri-cirinya jalan tuh orang dia lewat orang seneng. Dia lewat orang seneng. Oh, ini umat Nabi Muhammad lewat nih, muslim. Kalau di zaman Nabi dulu orang Islam tuh kompak. Kata Nabi, iman itu 60 atau 70 cabang. 60 atau 70 cabang. Tanda-tandanya iman itu 60 atau 70. Yang paling besar adalah qaulu la ilaha. Jadi kalau orang ucap la ilaha illallah, itu tandanya dia orang Islam. Yang paling kecil, kata Nabi, imatatul adza anit thariq, membuang penghalang dari jalan. Itu tanda iman yang paling kecil. The lightest one, the smallest one adalah membuang penghalang dari jalan. Sehingga zaman Nabi dulu orang-orang Islam kan sedikit di Mekah, lebih banyak kan orang Quraisy yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan, banyak patung. Nah kalau Abu Lahab CS lewat ke satu jalan, maka mereka tahu orang Islam baru berlalu dari jalan itu. Dia akan bilang, wah ini orang umat Nabi Muhammad, orang Islam baru lewat nih. Loh kok kamu tahu?
sih. Itu ciri-ciri orang Islam. Sambil jalan sambil kerja bakti. Sehingga tidak ada jalan yang, makanya kalau kita jalan lewat ada paku diambil pinggirin. Ada kulit pisang diambil dipinggirin. Ada puntung rokok diambil. Itu ciri-ciri iman yang paling lemah itu. Yang paling besar mengucap la ilaha. Kadang kan terbalik. Justru kalau di Indonesia itu kalau ada masjid pasti dibuat polisi tidur. Asal di depan masjid ada polisi tidur, tahu? Jalan yang dijenglungin gitu. Sehingga kalau ada orang tidur naik mobil tidur, tiba-tiba cukup. Dia bilang sama supirnya, baru lewat masjid ya? Loh, kok Bapak tahu kan Bapak tidur? Tadi itu baru gujuluk gitu. Kalau udah gujuluk 2 kali itu berarti masjid. Kan kita melanggar kaidah agama kita sendiri. Ciri-ciri Islam itu ciri-ciri iman yang paling kecil adalah membuang penghalang dari jalan. Kok orang Islam sekarang malah di depan masjid dibikin 2 penghalang. Alasannya supaya orang jangan kebut-kebutan. Karena yang ke masjid cuma 2 orang, imam sama muadzin aja. Coba kalau yang ke masjid 2000 orang, mana ada yang berani ngebut di depan masjid? Wong penuh masjidnya orang semua. Jangan dibuat polisi tidur, itu nanti kalau orang mau melahirkan lahir depan masjid. Ya gitu kebut naik motor mau ke rumah sakit, dubak lahir di depan masjid. Ciri-ciri hamba Allah yang maha pemurah, dia mengamalkan cabang-cabang iman itu. Al-haya'u minal iman. Salah satu cabang iman adalah malu. Orang Islam itu malu. Malu bukan minder ya. Imam Ghazali membedakan haya itu malu. Minder itu takabur itu. Minder itu sombong dalam posisi di bawah. Kalau orang kaya dia sombong dia. Begitu jatuh bangkrut, sombongnya berubah jadi minder. Jadi sombong dengan minder itu sama. Cuman posisinya aja beda posisinya. Kalau orang minder sesungguhnya dia orang sombong. Begitu dia berubah jadi orang kaya, mindernya berubah jadi sombong lagi. Cuman bertukar bentuk aja. Hanya dalam posisi yang berbeda. Malu bukan itu. Malu adalah perasaan yang timbul ketika seseorang melanggar hukum Allah. Orang Islam lagi ketahuan mabok, kelihatan temannya malu. Itu malu itu. Ya Allah, kok saya minum martini pas kelihatan teman lagi. Aduh. Apalagi kelihatan mertua kita lagi minum martini. Malunya bukan main. Malu itu seperti itu. Kalau minder itu lain. Kenapa kamu nggak datang pesta kemarin, kan diundang? Saya baju saya jelek-jelek, saya malu, itu bukan malu, itu minder. Sebab di undangan tuh nggak ada ditulis kan wajib pakai baju bagus, kan nggak ada. Mana ada nggak ada wajib pakai baju bagus. Berarti itu sebetulnya sombong aja. Begitu dia pakaiannya bagus-bagus nggak diundang pun datang dia. Sebenarnya minder tidak baik dalam Islam, itu penyakit. Tapi kalau malu itu memang cabang daripada iman. Orang Islam disuruh malu bukan minder. Nah, Bapak yang mulia kita lanjutin. Yang pertama ciri-cirinya dalam surah Al-Furqan 63 ini hauna. Kalau berjalan hauna. Jalan itu anteng, bikin orang seneng. Tidak ada rasa-rasa kesombongan di situ, menghentak-hentak tanah. Nabi Muhammad itu kalau jalan matanya memandang ke tempat jalan beliau dan agak bungkuk ke depan sedikit tubuhnya. Jadi bukan didongakkan ke atas tapi ditundukkan ke depan. Makanya kalau kita lihat wayang itu kan 2 aja itu kan, Kurawa dengan Pandawa. Ya Kurawa itu pasti dongak ke atas semua. Kuto Cakil, Indrajit, atas semua. Ya kan? Nah, kalau yang Satrio itu kan asal kata santri. Santri pasti hidungnya ke bawah semua itu. Arjuna, Wisanggeni, Abimanyu, ya ke bawah semua hidungnya. Kalau Indrajit, Rahwana, Dasamuka, Kuto Cakil, ya kan? Sebetulnya wayang itu dibuat Wali Songo untuk pelajaran kemanusiaan bagi kita orang-orang yang baru memeluk Islam waktu itu. Itu diciptakan tokoh-tokoh yang gak ada di India. Fatarok
Fatarok itu tinggalkanlah olehmu. Orang Jawa menyebutnya petruk. Petruk itu bahasa Arab, fataroka, tinggalkan olehmu. Sifatnya nggak bagus. Bago, permusuhan, bagong. Nggak bagus itu, tinggalkan bago itu. Nah, jadi fatarok. Petruk jadi ratu. Udah ditulis sama Wali Songo dulu itu. Kalau Petruk jadi ratu, cara berpikirnya cara berpikir Petruk. Kalau Kuli jadi presiden, cara berpikirnya cara berpikir Kuli. Petruk jadi ratu pernah dibuat oleh Wali Songo karena dia bertapa sakti, dia mengubah dirinya jadi satria yang ganteng, diserbu itu semua istana-istana itu. Arjuna diserbu diambil istrinya. Gatot-Kaca diserbu diambil istrinya. Semua diambil istri, masukin kantong semua. Masukin saku semua. Terakhir dia jadi raja, dia bilang apa? Apa ini istana raja? Kebun bunga semua, gak ada gunanya. Besok dipacol semua, ganti singkong. Bayangkan istana raja jadi kebun singkong. Karena kan Kuli jadi raja, cara berpikir. Bunga itu untuk apa? Bunga gak bisa dimakan. Tanam singkong, bisa dimakan. Karena pemikirannya Kuli. Itu sudah disindir oleh Wali Songo 700 tahun yang lalu. Nah itu diambil itu. Jadi wayang tuh saya suka menontonnya. Sebab banyak filsafat-filsafat Islam digambarkan di situ. Kalau Arjuna jalannya cek 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 cek. Nah, kalau Bathara Kresna cek 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 kan semua gitu. Tapi kalau udah Kurawa ketiaknya pun ditunjukkannya sama orang tuh ketek. Orang-orang yang diridhai Allah, hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah pertama alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan di muka bumi tawaddu, tenang, tentrem, bikin orang senang. Wa idza khatab apabila yang kedua ciri-cirinya apabila bertemu dengan orang-orang yang bodoh, yang nggak mengerti tentang agamanya, diejek dengan agamanya itu diejek, qalu salama, mereka hanya bilang assalamualaikum. Misalnya ada seorang wanita pakai kerudung, terus kawan-kawannya yang nggak ngerti ngejek, apaan sih kamu? Kayak tukang ayam aja. Tukang ayam ya di pasar, tukang ayam kayak kamu ini bajunya. Terus dia bilang terima kasih, assalamualaikum. Gak usah didebat-debat, ngapain didebat, dia nggak ngerti. Didebat orang yang nggak ngerti kan capek aja gitu, habis tenaga kita. Nah, kalau dia mau mengerti, if they want to understand, we can try to make them understand. Saya pernah ditanya orang gitu, Bapak kenapa harus pakai serban jubah? Saya lihat gitu, ini mak bodoh apa memang mau tahu? Ini orangnya pinter kan. Saya bilang begini, saya pakai baju begini ada untungnya. Kenapa? Saya pernah nginep di hotel, pakaian begini saya masuk hotel. Rupanya ada janji mau ketemu kawan di lobi. Saya mencet B, bukan mencet L. Yang saya pencet B, basement. Begitu buka pintu kan gelap. Kok gelap, saya pikir. Tapi kan karena namanya yang paling bawah saya pencet, nah rasanya enggak salah aja. Keluar, saya begitu keluar ada bunyi musik. Cuk cak cuk, cuk cak cuk, cuk cak cuk. Ya, saya keluar, terus datang orang lari-lari pakai baju safari, pakai handy talkie. Dia bilang, Pak, musola sebelah sana Pak, musola sebelah sana Pak. Dia takut saya ke kanan, karena di kanan itu ada sesuatu kan. Sana Pak, musola sebelah sana. Saya bilang, saya bukan mau ke musola, saya mau ke lobi. Dia bilang, oh lobi di atas Pak. Kalau musola sana Pak. Saya bilang, di kanan ada apa sih, lihat. Oh ada tulisannya, disikoti kue. Kata orang Minang, di Siko ada jual kue. Oh,
Berarti saya nggak boleh belok kanan karena di sana ada diskotik kue. Lah saya pakaian begini, bayangin kalau saya pakaian begini masuk diskotik, itu satu diskotik bubar, setan datang, itu bubar sih. Ada manfaatnya bagi saya pakaian begini, saya bilang. Terus teman saya yang nanya itu bilang, oh oke, that is good, I understand. Ya udah, tapi kalau dia nggak mau ngerti, nggak mesti begitu, ya udah, assalamualaikum, naik aja ke atas, cari lobinya. Nggak usah memperpanjang debat, ngapain? Nggak usah. Satu hari ada orang nanya sama saya, orang Nasrani, orang Amerika, are you Muslim? Yes, of course. You can see from my uniform. Okay, I just want to ask you one question. Okay, what is it? Why Muslim forbidden to eat pork? Kok orang Islam nggak boleh makan babi? Saya lihat memang mau tahu. Saya bilang, it is written in the Holy Book, in Torah, Old Testament, Imamat orang Levi pasal 11 ayat 7, saya bilang itu. Di situ ditulis, God, pork is forbidden to be eaten. Is it in Torah? Yes, in Bible. Oh, okay. In the Holy Quran also, it is forbidden. Terus why? Nah, kalau why saya bisa jelaskan. Saya bilang, food influences mind. Makanan itu mempengaruhi akal. Do you believe it? Yes. Kalau kita ngisap ganja, pikiran kita berubah. Kalau kita minum whisky, pikiran kita berubah. Kalau kita minum pil anjing, dulu namanya Rohypnol, langsung lidah kita keluar gitu. Rohypnol namanya itu ya, pil anjing. Jadi dia bilang, yes, I do believe that food influences mind. So, pork is forbidden because it is omnivora. Pig eats everything. Babi itu makan segala-galanya. Pasti pemikiran kita akan terpengaruh dengan daging babi itu. Sifat kita jadi kayak babi. Babi itu adalah binatang yang sifatnya paling jelek. Tainya sendiri dia makan. Ayam, kurunglah 2 minggu, gak usah kasih makan. Udah lemes gitu, kasihlah makan tai ayam. Diliatin aja sama dia. Gak mau, ayam gak mau makan tai ayam. Tapi kalau babi, tainya keluar dimakan lagi, keluar lagi dimakan lagi. Makanya kalau ada teka-teki, tai apa paling bau di dunia? Tai babi. Kenapa bisa 8 kali jadi tai? Jadi tai, dimakan lagi, jadi tai, dimakan lagi. Dan saking jeleknya babi itu, saking rakusnya, saya bilang, kalau dia makan dengan mulut dan hidungnya. Jadi makan mulut dan hidungnya ikut makan. Dan dia tidak punya leher. Saking banyaknya makanan itu, perut langsung mulut. Gak ada lehernya. Makanya babi tidak disembelih, ditusuk pakai besi panas dari duburnya sampai mulutnya, langsung dipanggang. Nggak ada lehernya, mau disembelih apa? Yang leher nggak ada, dia nggak punya leher. Terus apa lagi? Babi ini binatang yang seksualnya biseksual. Dia dengan laki-laki mau, dengan perempuan mau, dengan sesama perempuan mau. Oke aja, it is okay. Dia ACDC dia. ACDC. Semua mau dia. Dan babi itu tidak punya cemburu. Babi tidak punya cemburu. Istrinya ditidurin orang, dia lihat aja. Nggak ada cemburu. Oh, kalau kambing istrinya diganggu, kalau nggak diserodoknya. Apalagi ayam. Ayam biar istrinya 30 istrinya, nggak habisnya dia itu. Ada jantan lain masih tanggung aja, digebuk sama dia. Oh, ayam cemburunya besar sekali. Tapi yang jago ya. Yang betina nggak betul hijau, nggak betul. Kalau babi, subhanallah. Nah, kalau binatang yang seperti itu kita makan, saya bilang, do you believe that the food influences mind? Yes. If we eat pork and you know how dirty pork is, how dirty pork is, and how the character of pork is very, very bad, do you think that we eat it, our mind will be influenced? Dia bilang yes, I think so. That's why in Bible and the Holy Book, pork is forbidden to be eaten. Ngerti dia, ya udah. Kadang-kadang ada yang masuk Islam, kadang-kadang
nanya-nanya yang lain, nah masuk Islam, udah banyak juga masuk Islam. Kenapa dia mau tahu? Kalau dia mau tahu, beritahu. Tapi kalau dia ngejek, nggak usah banyak-banyak waktu habis. Assalamualaikum, udah pergi aja. Gitu. Kenapa sih harus sembahyang? Kenapa harus sholat? Kamu sholat setiap hari nggak boleh tinggal? Enggak. Miskin? Saya nggak sholat kaya. Assalamualaikum, udah pergi. Apa urusannya dengan kaya? Kaya dengan miskin nggak ada urusan kan? Ada orang mengatakan kaya itu berarti rezekinya banyak. Nggak ada. Rezeki bukan kaya. Ada orang kayanya enggak, hartanya sedikit, gajinya pun cuma sedikit, tapi rezekinya banyak. Ada orang duitnya ratusan miliar, tapi rezekinya sedikit. Innallaha yarzuqu may yasha. Yang beri rezeki Allah, bukan dia, bukan hartanya. Ada orang duitnya ratusan miliar, kena stroke, bengkok. Semua nggak boleh makan. Daging nggak boleh makan, udang nggak boleh makan, sop buntut nggak boleh makan, gula nggak boleh makan, garam, ikan asin nggak boleh makan. Duitnya 100 miliar, makannya cuma apa? Bubur, direbus pakai rebus bayam, di blender kayak muntah kucing. Tuh. Duit 100 miliar, makan muntah kucing. Itu pun nggak bisa suap sendiri, disuapkan istrinya. Istrinya 4. Yang paling muda 7 kali lebih cakep dari Angelina Sondakh. Tapi jangankan dipakai sama dia, dipegang aja nggak nyampe. Emang kalau duit banyak, rezeki banyak. Pembantu rumah tangganya si Kiem, gajinya cuma 500.000 rupiah. Berapa itu? 50 dolar. 500.000 rupiah, 500 dolar. Tapi dari tingkat atas kulkas itu digerautnya semua. Majikannya heran, kue kok semua kue makan ya? Beginilah nasib orang miskin tuan, semua boleh. daripada kaya kayak tuan tuh, muntah kucing. Kalau dia katakan kamu sholat miskin juga, saya kaya walaupun nggak pernah sholat, ini nggak mau dikasih penerangan, katakan assalamualaikum, udah. Jadi hamba Allah nggak mau berdebat dengan hal-hal yang nggak ada manfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang nggak ada manfaat nggak usah lah, kecuali dia memang mau tahu. Kalau dia mau minta dijelaskan, jelaskan. Sholat ini bukan supaya kaya, emang babi ngepet. Sholat ini karena ini perintah Allah. Masa Allah yang menciptakan kita? Masa Allah yang menciptakan kita nggak sembah? Tentu kita sembah. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya katanya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Di malam hari mereka sempatkan waktu untuk bersujud, menyembah Allah, dan berdiri dalam sholat tahajud. Ini penting bu, tahajud ini. Bapak-bapak, tahajud ini terminal kita untuk membuat hati kita tentram, badan kita sehat. Tubuh ini setiap hari makan racun, minum racun, perlu dikeluarkan. Ternyata terminal mengeluarkannya 3 jam sekali. 3 jam sekali kita harus ke kamar mandi. Subuh, sholat subuh. 3 jam kemudian kita sholat duha. Subuh itu terminal besar, duha terminal kecil. Kemudian 3 jam kemudian kita sholat zuhur. Terminal besar, kita kamar mandi lagi, kita cuci lagi anggota tubuh kita yang 5 itu. Kepala, muka, kuping, tangan, kaki. Kita sholat. Buang air kecil. Kemudian asar 4 jam kemudian kita sholat lagi, terminal besar. Maghrib terminal besar. Setelah selesai makan kita tidur. Habis sholat isya kita makan kemudian tidur. Cepat itu, maghrib isya cepat sekali. 1 jam 45 menit kita sudah sholat isya kemudian disuruh tidur cepat. Sebab tidur cepat itu sunnah Rasul. Easy to rise, easy to bed. Nah, cepat tidur, cepat bangun. Itu malam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan waja'alna al-laila subata, malam untuk tidur. Waja'alan nahara ma'asha,
siang untuk kerja. Siang kerja cari nafkah, malam tidur. Itu manusia. Siang kerja, malam. Kalau jin, malam kerja, siang tidur. Jadi memang terbalik dia. Kalau azan maghrib, jin keluar kerja. Azan subuh dia pulang tidur. Kalau kita habis azan subuh kita kerja, azan maghrib kita pulang. Jadi memang dibagi dunia ini, malam untuk jin, siang untuk manusia kerja. Jin tidur siang, kita tidur malam. Jangan kita kerja siang malam. Kalau siang malam kerja, jin kaget lihat kita. Lu manusia apa jin lu? Giliran malam gua kerja, lu kerja juga. Giliran siang gua tidur, lu kerja juga. Siang malam bukan kerja kita, itu kerja. Jin pun tidak, jin siang tidur. Jin bingung lihat kita, lu apaan sih main jerahap lu semua lu ambilin. Kita istirahat. Malam 3 jam kemudian setelah isya kita bangun. Buang air lagi, buang racun-racun. Kita wudu, sholat. Walau 2 rakaat. Walau 2 rakaat. Bapak Ibu, saya ingin beritahu bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, mayat-mayat di dalam kubur itu menunggu doa anak-anaknya di dalam kubur. Menjerit 1000 kali minta tolong sama anak-anaknya. Tolong nak, bangun nak, doain ibu bapak nak dari dalam kubur. 1000 kali setiap malam. Itu hadis ya, dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau anaknya bangun malam, dia lihat itu dari kuburnya, bisa lihat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 103, itu hadis Turmizi dengan Abu Dawud ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Bahwa mayit-mayit anak-anak ibu bapak itu melihat anak-anaknya di dunia lagi ngapain. Jadi kalau anaknya bangun malam dia senang. Alhamdulillah anak saya bangun. Mudah-mudahan sholat, doain. Kamar mandi, buang air kecil. Masya Allah. Udah kamar mandi nih, tiba-tiba masuk tidur lagi. Solto loyo gue. Gor ngoyoh doang. Kecewa ya ibu kita. Paling tidak kita udah buang air kecil, kita wudu, segarkan kembali badan kita. Yang lama-lama tidur 3 jam. Kita sholat walau 2 rakaat. Sujud kita lama-lama 3-4 menit, 5 menit. Alirkan darah ke otak kita itu. Dengan sujudlah darah kita dipenuhi oleh darah. Otak kita dipenuhi oleh darah waktu sujud. Kalau nggak sujud, darah naik ke atas susah kan. Namanya darah dipompa ke atas kan susah. Tapi kalau kita sujud, seluruh darah mengalir ke otak kita. Otak kita nanti jadi tentram, nggak stres. Orang yang selalu sholat itu kan pikirannya tenang. Sebab banyak darah dan oksigen di otaknya. Cukup makan otaknya. Jadi kalau duduk aja, kerja aja, stres tuh. Lihat istri aja begini. Kirainnya istrinya komputer gitu. Sekali-sekali kita ingatkan ini. Allah mengatakan ciri-ciri hamba Allah yang maha pemurah. Malam dia tahajud. Tidur sujud. Sujadan, sujud. Sujud itu penting. Sekarang sudah dimengerti oleh orang-orang modern bahwa orang-orang yang sujud itu otaknya cukup makan. Darah dan oksigen ke otaknya cukup. Dan itu tidak didapati oleh orang-orang yang tidak pernah sujud. Saya terkejut juga. Paus Yohanes Paulus II itu rajin sekali sujud. Saya lihat kalau dia pergi naik pesawat ke negeri orang, begitu sampai, begitu turun dari pesawat, dia langsung, cuman sujudnya kurang lama. Sebentar sekali, juk. Kita disuruh sujud itu lama. Minimal sujud itu 7 kali baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli 7 kali. Lumayanlah lamanya itu. Kalau 2 rakaat, kita 4 kali sujud. 2 rakaat 4 kali. Kalau kita sholat malam 8 rakaat, berarti kita 16 kali sujud. Semakin banyak sujud, akal kita semakin sehat, pikiran kita semakin tenang. Orang yang tidak pernah sujud, pasti pikirannya mudah ruwet. Karena otaknya kurang makan, begitu dibawa berpikir keras sedikit, nggak mampu dia. Kurus otaknya, kurang makan. Makan itu kan dengan oksigen dan darah yang masuk ke otak. Sampai sini aja, udah habis waktunya. Padahal ciri-cirinya banyak nih. Baru 3 ya. Baru 3. Jalan, gak bikin geger. Bikin orang seneng. Wajah orang Islam itu harus senyum. Senyum itu sedekah.
Kadang-kadang orang Islam senyum aja nggak mau. Sedekah duit apalagi. Sedekah senyum aja nggak mau. Kalau duit, ya Allah, kata orang Melayu, air digenggam nggak netes. Saking pelitnya itu, air aja digenggam nggak netes, apalagi duit. Hei, senyumlah, banyak senyum. Orang Islam tuh wajahnya itu berseri-seri. Kata syair, ada penyair Indonesia mengarang syair, lagunya lagu India. Kebiasaan bersedekah, sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta, boleh juga dengan tenaga. Senyum itu juga sedekah. Senyum. Demikian kata calon presiden Indonesia. Nggak jadi. Jadi senyum, ya senyum. Kemudian apa? Membalas kebaikan kepada orang. Kalau orang mengejek-ngejek tentang agamanya, dia katakan assalamualaikum. Yang ketiga, di rumah malam dia sediakan waktu untuk sholat, sujud, yang penting itu sujud, dan berdiri menghadap Allah Subhanahu. Sampai di sinilah, kan masih banyak waktu, besok sambung hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hamba Allah yang pengasih dan penyayang itu. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.